Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dimas, Dimas sakit bu. Asta, hadir bu. Doa dimulai. Beraktivitas butuh banyak energi. Makan sehat dan bergizi, biar tenaga terisi dan bisa melanjutkan aktivitas lagi. Ya, makanan aku jatuh. Kak, buat kamu ada ya? Boleh, boleh dong. Terima kasih Juna. Dim, tadi kamu kenapa nggak masuk? Kakek aku keseleo, jadinya nggak bisa masuk sekolah. Oh iya, tadi kamu belajar apa? Ini aku udah catetin kok buat kamu. Yuk kita belajar bareng. Yuk. Gemar belajar itu penting banget. Soalnya kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tadi aku ngejenguk temen aku Dimas. Oh iya, Ibu Guru udah nelpon kan? Udah. Terus sekarang gimana kondisi Dimas? Alhamdulillah, Dimas sudah baikan. Tadi juga aku belajar Bang Dimas. Alhamdulillah. Oh iya Bu, aku izin main bola ya sama teman-teman. Boleh, tapi jangan sore-sore ya. Oke Bu, aku ganti baju dulu ya. Oke. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, you wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. Knock the roast, knock the gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gotta learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, screams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Saya coba lihat ya, sahabat sekolah dasar, ini ada dari Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Luar biasa. Selain itu, ada juga dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ada dari Labuhan Ratu, Lampung Timur.
Bahkan ada juga yang hadir dari Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Ini harusnya kawasan Indonesia Timur tidak boleh kalah ya, sahabat sekolah dasar. Ada dari mana lagi nih, sahabat sekolah dasar? Ayo ramaikan di kolom percakapannya. Ada dari Denpasar juga ya, dari Provinsi Bali, luar biasa. Terima kasih sahabat sekolah dasar atas semangatnya dan semoga sahabat sekolah dasar yang hadir bisa tetap semangat dan mengikuti webinar siang hari ini sampai selesai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir bersama dalam webinar kita pada siang hari ini. Tidak lupa juga saya ingin menyampaikan salam hormat saya untuk Direktur Sekolah Dasar Bapak Muhammad Salim Somad MPD bersama kedua narasumber kita yang telah berada bersama dengan kita pada siang hari ini. Sahabat sekolah dasar, saya Fikri Muhammad Nur, moderator pada siang hari ini merasa begitu senang dan diberikan kesempatan untuk bertemu sahabat sekolah dasar walaupun masih secara virtual. Pada siang hari ini, izinkan saya memandu jalannya webinar kita yang akan membahas salah satu langkah penting bagi satuan pendidikan guna mendukung implementasi digitalisasi pembelajaran jenjang sekolah dasar. Ya, sebagai informasi, webinar digitalisasi pembelajaran ini ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Dan informasi pelaksanaannya bisa sahabat sekolah dasar dapatkan melalui akun media sosial seperti Instagram kami di @ditpsd. Supaya sahabat sekolah dasar tidak ketinggalan nih seluruh informasi-informasi ini, pastikan untuk mengikuti dan berlangganan seluruh akun media sosial milik kami. Sahabat sekolah dasar, untuk mengawali webinar kita pada siang hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sahabat sekolah dasar, kami mohon dalam sikap sempurna. Sahabat sekolah dasar, selanjutnya mari kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan lancar. Berdoa kami silakan. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat sekolah dasar, melalui instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025, digitalisasi pembelajaran menjadi program prioritas pemerintah dengan tujuan akselerasi pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Tentunya, upaya ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
Salah satu strategi yang dilakukan adalah penyaluran bantuan digitalisasi pembelajaran. Agar distribusi bantuan ini tepat sasaran, perlu data yang valid dan terverifikasi sesuai dengan realitas di lapangan. Webinar hari ini akan membahas bagaimana peran satuan pendidikan dalam proses verifikasi dan validasi agar penyaluran bantuan digitalisasi pembelajaran berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Sahabat sekolah dasar, sebagai penguat untuk kita semua, mari kita simak bersama pesan kunci oleh Direktur Sekolah Dasar Bapak Muhammad Salim Somad MPD. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia beserta jajaran, Bapak Ibu Kepala Balai Besar dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh Indonesia, para kepala sekolah dasar dari berbagai daerah di Indonesia, rekan-rekan pejabat di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar, PJ Digitalisasi Pembelajaran, seluruh panitia, dan seluruh peserta yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan inahnya lah kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat hadir di ruang virtual ini dalam rangka mengikuti kegiatan webinar digitalisasi pembelajaran jenjang sekolah dasar tahun 2026 dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya kita terus berharap diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan setiap tugas dan amanah yang diberikan kepada kita semua dengan baik, lancar, dan paripurna. Sebelum mulai, izinkan saya untuk berpantun. Kain songket dari Palembang, kain ikat dari Tarakan. Melalui program digitalisasi, nyok semua kita terbang. Terbang melayang, tingkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Jalan-jalan ke Taman Mini bersama Mas Fikri Tampan yang menemani. Senang rasanya saya di siang hari ini bertemu Bapak Ibu semua yang hebat di webinar ini. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita rasakan saat ini bahwa dunia pendidikan menghadapi perubahan yang bergerak sangat cepat. Cara belajar strategi yang terus berkembang. Begitu pula tantangan yang dihadapi satuan pendidikan dalam menghadirkan pembelajaran yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Di tengah kebutuhan perubahan tersebut, kebijakan digitalisasi pembelajaran yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi salah satu langkah penting yang terus didorong oleh pemerintah untuk memperluas akses, memperkuat kualitas pembelajaran, dan menghadirkan kesempatan belajar yang lebih merata bagi seluruh anak-anak Indonesia. Program digitalisasi pembelajaran ini tidak hanya mendorong penguasaan terhadap teknologi, tetapi juga dapat memperkuat literasi, numerasi, dan pemahaman sains yang menjadi pondasi penting dalam menciptakan dan menghadirkan peserta didik yang unggul. Di era disrupsi digital yang terus berkembang, dunia pendidikan tentunya dituntut untuk terus bertransformasi secara berkelanjutan. Digitalisasi pembelajaran bukan hanya menghadirkan perangkat teknologi, melainkan juga membangun sebuah ekosistem pembelajaran berbasis digital yang utuh,
yang mencakup pemanfaatan teknologi, ketersediaan konten digital, dukungan lingkungan belajar, dan strategi pembelajaran yang tepat sehingga mampu memperkaya proses belajar, memperluas akses terhadap sumber pengetahuan, serta tentunya menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan inklusif bagi peserta didik. Keberhasilan program digitalisasi pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh tersedianya perangkat teknologi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana program tersebut dapat diterima oleh sekolah yang tepat, dimanfaatkan secara optimal di seluruh sekolah. Yang selanjutnya setelah termanfaatkan tentunya perlu juga diperkuat terkait dengan penguasaan baik terhadap pedagogik maupun content knowledge. Karena secanggih apapun teknologi, jika tidak diperkuat oleh pedagogik dan content knowledge, berpotensi pada pemanfaatan teknologi yang semu. Saya ingin mengajak seluruh pihak untuk terus melihat proses ini bukan sekedar tahapan administratif, tetapi sebagai upaya bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan bantuan pemerintah dapat memberikan manfaat yang nyata bagi satuan pendidikan. Dan webinar terkait dengan Verpal, data calon penerima bantuan digitalisasi pembelajaran tahun 2026 menjadi bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses pelaksanaan program ini. Dalam pelaksanaannya, kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak. Kepala sekolah, satuan pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa data yang disampaikan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi sekolah. Dinas Pendidikan berperan dalam koordinasi dan pembinaan di wilayahnya masing-masing. Sementara BPMP yang merupakan UPT Kemdikdasmen menjadi mitra strategis dalam pendampingan, penguatan implementasi, serta pengawalan mutu pelaksanaan program di daerah. Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, melalui kegiatan sosialisasi ini kami berharap seluruh peserta memperoleh pemahaman yang utuh mengenai mekanisme, alur, serta tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi digitalisasi pembelajaran tahun 2026 ini. Pastikan setelah dilakukannya Verpal, kondisi data sekolah sudah sesuai dengan existing di lapangan. Kami percaya bahwa keberhasilan program ini tidak ditentukan hanya oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, pendampingan, serta pengawalan implementasi di lapangan. Saya juga berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, ruang penyampaian informasi, tetapi juga dapat menjadi ruang penguatan komitmen bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan dasar yang semakin berkualitas dan tentunya berdaya saing. Kami juga berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPMP, dan satuan pendidikan dapat terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, transparan, dan tentunya tepat sasaran. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya menjadi agenda kebijakan, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh sekolah, guru, dan peserta didik di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian, kerjasama, dan komitmen Bapak Ibu sekalian dalam mendukung kemajuan khususnya pendidikan dasar di seluruh Indonesia. Semoga kolaborasi yang kita senantiasa bangun semakin memperkuat upaya bersama dalam menghadirkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, sehingga dengan demikian dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, apa yang menjadi semangat kita bersama,
yakni pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi setiap langkah yang kita lakukan dan menjadikannya ibadah bagi kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Bapak Ibu sekalian, kegiatan sosialisasi, verifikasi, dan validasi data digitalisasi Sekolah Dasar tahun 2026 secara resmi dibuka. Bang Razi ganteng beli solatif, beli dicondet sambil nonton drama klasikal. Selamat mengikuti webinar secara komprehensif. Semoga setelah itu kita semua banyak memiliki bekal. Bulan mengambang, bintang berkelipan, pungguk menangis merindukan teman. Jika ada hal yang kurang berkenan, sudi kiranya Bapak Ibu nan hebat dapat memaafkan. Digitalisasi pembelajaran, teknologi bersahabat, anak sekolah dasar hebat. Demikian, nasrun minallah wa fatrun karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur atas arahan dan juga penguatan yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Direktur bisa semakin memperkuat peran dan juga komitmen kita dalam kolaborasi bermakna untuk memastikan bantuan digitalisasi pembelajaran tersalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal bagi kualitas pendidikan Indonesia. Sahabat sekolah dasar, selanjutnya kita akan menyimak pengantar pelaksanaan verifikasi dan validasi digitalisasi pembelajaran jenjang sekolah dasar tahun 2026 oleh Widya Prada, Ahli Pertama Direktorat Sekolah Dasar, Ibu Nuril Fariha Fitri, SPD. Dengan hormat, kami silakan. Terima kasih Mas Fikri atas waktu yang telah diberikan. Pergi ke toko membeli obat. Baca petunjuknya sebelum digunakan. Mari verbal dilakukan dengan tepat agar bantuan sesuai sasaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia yang saat ini mengikuti melalui YouTube. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait sosialisasi sistem verifikasi dan validasi digitalisasi pembelajaran bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tahun 2026. Yang mana harapannya melalui webinar ini, sahabat sekolah dasar dapat memahami alur pelaksanaan verbal serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Satuan Pendidikan. Ya, baik. Sahabat sekolah dasar, pada tahun sebelumnya terdapat lebih dari 149.000 sekolah dasar penerima bantuan perangkat digital, yang mana pada tahun 2026 ini bantuan akan kembali didistribusikan kepada satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan data yang benar-benar valid dan tepat agar dapat dipertanggungjawabkan sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran. Karena itu, peran sekolah sangat penting dalam memastikan data yang ada di sistem sesuai dengan kondisi nyata sekolah Bapak dan Ibu di lapangan. Nah, untuk tujuan dari verifikasi dan validasi data, yaitu memastikan bahwa bantuan yang diterima oleh sekolah benar-benar sesuai kriteria, sekaligus menjamin keakuratan data yang digunakan dalam proses penyaluran bantuan. Selain itu, proses ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas program sehingga seluruh tahapan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan dengan baik tentunya.
Baik, berikut adalah alur verifikasi dan juga validasi Bapak dan Ibu sahabat sekolah dasar. Pada tahap ini, sekolah melakukan pengecekan dan verifikasi data melalui laman yang telah disediakan. Jika terdapat data yang belum sesuai, maka sekolah dapat melakukan penyesuaiannya melalui Dapodik. Setelah data dipastikan sesuai, sekolah melakukan konfirmasi penerimaan bantuan, lalu mengunggah surat pernyataan kesediaan menerima bantuan. Nah, sahabat sekolah dasar yang bersedia ataupun berkenan untuk menerima bantuan digitalisasi pembelajaran tahun 2026, mohon dapat berkomitmen untuk bersedia menggunakan, memanfaatkan, serta merawat perangkat secara bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya Dinas Pendidikan akan melakukan validasi data sementara BB ataupun BPMP melakukan pemantauan progres pelaksanaan di wilayahnya masing-masing. Nah, sahabat sekolah dasar, sekolah sangat penting menyelesaikan 100% verifikasi datanya karena jika dalam satu kabupaten kota belum seluruhnya sekolah menyelesaikan, maka Dinas Pendidikan belum bisa menyelesaikan validasi dan mengunggah SPTJM ya. Mohon dapat dipastikan sekolah dasar sudah melakukan verifikasi dan validasi datanya. Nah, berikut untuk tautan verifikasi dan validasi datanya ya, sahabat sekolah dasar di dikpem-sd.kemendikdasmen.go.id. Nah, berikut adalah lini masa verifikasi dan validasi, yang mana tanggal 11 Mei kemarin kami sudah melakukan sosialisasi kepada BP ataupun BPMP di wilayah Bapak dan Ibu seluruh Indonesia. Juga tanggal 12 Mei sosialisasi kepada Dinas Pendidikan. Nah, saat ini di tanggal 13 Mei kami melakukan sosialisasi kepada Bapak dan Ibu, kepala sekolah, dan juga sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Nah, untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi akan dilakukan mulai hari ini ya, 13 Mei sampai dengan 13 Juni 2026. Ada waktu 1 bulan nih sahabat sekolah dasar untuk bisa menyelesaikan verifikasi dan validasinya. Harap dicatat tanggalnya dan jangan sampai mepet di hari terakhir ya, karena data sahabat sekolah dasar sangat berpengaruh nantinya menjadi pertimbangan kami untuk pemberian bantuan digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Nah, dukungan dari sahabat sekolah dasar kami sangat mengharapkan dukungan aktif dari satuan pendidikan, sahabat sekolah dasar, khususnya kepala sekolah, untuk dapat memastikan proses verifikasi berjalan dengan baik. Mohon agar data yang diverifikasi sesuai dengan kondisi nyata di sekolah, sahabat sekolah dasar semua, dan diselesaikan sesuai dengan lini masa yang telah ditetapkan. Apabila terdapat kendala, sekolah juga dapat berkoordinasi melalui Dinas Pendidikan maupun UPT, BB, ataupun BPMP di wilayah sahabat sekolah dasar masing-masing. Nah, berikut adalah catatan penting untuk sahabat sekolah dasar. Pelaksanaan verifikasi ini menggunakan akun Dapodik Kepala Satuan Pendidikan ya, atau kepala sekolah dari sekolah dasar. Kemudian melakukan pembaruan data pada Dapodik apabila terdapat ketidaksesuaian pada data yang ada di sistem. Jika sahabat sekolah dasar ada kendala pelaksanaan, dapat menghubungi customer service Direktorat Sekolah Dasar di nomor berikut ya, 085719417202. Baik, sahabat sekolah dasar, Bapak dan Ibu kepala sekolah
Di seluruh Indonesia, keberhasilan program digitalisasi pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang diberikan, tetapi juga oleh kolaborasi dan komitmen kita bersama dalam memastikan data yang akurat dan pelaksanaan yang tentunya tepat. Kami berharap seluruh satuan pendidikan dapat berpartisipasi aktif dalam proses verifikasi dan validasi ini demi mendukung pembelajaran yang lebih berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari sahabat sekolah dasar. Semoga proses verifikasi dan validasi ini tetap bisa berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Nuril atas pengantar yang telah disampaikan. Nah, sahabat sekolah dasar sudah mulai tergambar ya seperti apa peran dari sahabat sekolah dasar, peran dari satuan pendidikan dalam proses verifikasi dan validasi ini. Ternyata perannya sangat penting ya sahabat sekolah dasar tentunya untuk akselerasi digitalisasi pembelajaran di satuan pendidikan, memberikan layanan pendidikan dasar bermutu untuk semua. Nah, sahabat sekolah dasar, bagi sahabat sekolah dasar yang memiliki pertanyaan berkaitan dengan sistem verifikasi dan validasi digitalisasi pembelajaran, bisa langsung mengetikkan pertanyaannya melalui kolom percakapan atau kolom chat. Jangan lupa juga untuk mengetikkan sekolah asal dari sahabat sekolah dasar. Selain itu, saya informasikan juga untuk sahabat sekolah dasar, harap bisa menyimak webinar ini sampai selesai karena nanti akan ada presensi atau daftar hadir yang perlu sahabat sekolah dasar isi. Nah, sahabat sekolah dasar, kita langsung saja menyimak bagaimana peran satuan pendidikan dalam sistem verifikasi dan validasi digitalisasi pembelajaran jenjang sekolah dasar tahun 2026. Seperti apa mekanismenya dan seperti apa alurnya yang bisa dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan, begitu ya, yang akan disampaikan oleh tim digitalisasi Direktorat Sekolah Dasar, Saudara Fauzan Mahfuz. Dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih Mas Fikri sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan ya alur sistem verifikasi dan validasi digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Baik, sebelum memulai, saya juga izin memulai dengan pantun, sahabat sekolah dasar. Selama libur tidak keluar, langsung diajak jalan-jalan ke pasar. Selamat siang, sahabat sekolah dasar, di kegiatan Verval Jenjang Sekolah Dasar. Baik, Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat selalu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Boleh dituliskan di kolom komentar ya. Kita ramaikan nih kolom komentar YouTube-nya. Dan juga tentunya saya juga ingin menyapa Bapak Ibu dari BPMP atau Dinas Pendidikan yang juga menyimak di kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Sebelum kita mulai demonstrasinya, saya ingin tahu dulu nih, yang hadir di YouTube ini dari unsur mana saja nih, sahabat sekolah dasar? Kepala Satuan Pendidikan, guru, operator, boleh dituliskan di kolom komentar. Siapa nih yang paling banyak kira-kira yang hadir di kolom komentar YouTube? Kita tunggu. Oke, sambil kita bacakan ya. Ini banyak nih yang sudah mengetikkan hadir ya di kolom komentar. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Kita ingin tahu nih yang datang dari unsur mana saja. Nah, guru kelas, guru, operator, capsek. Oke, guru sekolah, operator. Waduh, banyak ya ini. Sudah mulai banyak. Di YouTube juga ada dari unsur kepala satuan pendidikan, guru, dan juga operator. Semoga nanti bisa menyimak dengan utuh penjelasan dari sistem yang sudah dibuat oleh Direktorat Sekolah Dasar ini. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja untuk demonstrasinya. Bapak Ibu, berikut adalah sistem verifikasi dan validasi data sekolah, jenjang sekolah dasar. Di mana halaman depannya seperti ini, Bapak Ibu dapat mengakses di tautan digpem strip sd
kemendikdasmen.go.id ya. Di mana ini adalah sistem yang nantinya akan memverifikasi data dari sekolah sahabat sekolah dasar. Nah, di mana tampilan awal adalah latar belakang tujuan kenapa adanya sistem verifikasi validasi ini, soal sering ditanya, dan juga ada panduan. Baik, kita coba satu-satu ya, Bapak Ibu, di mana kita ke latar belakang terlebih dahulu. Di sini ada penjelasan latar belakang, di mana ketersediaan data yang akurat dan mutakhir menjadi sangat penting sebagai dasar penetapan sasaran penerima bantuan, perencanaan kebutuhan sarana, serta pengambilan kebijakan yang tepat. Nah, nanti data yang Bapak Ibu input nantinya itu akan sangat berguna gitu ya untuk kami ke depannya. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasan tujuannya juga. Tujuannya untuk akurasi data, ketepatan sasaran, keadilan transaksi, serta kebijakan yang terukur. Kita bisa geser ke bawah lagi, di mana ada soal sering ditanya ya, sahabat sekolah dasar. Nanti ini adalah kumpulan-kumpulan pertanyaan yang mirip atau sering ditanya oleh sahabat sekolah dasar. Nanti pertanyaan ini juga akan diperbarui sesuai dengan misal Bapak Ibu ada kendala di lapangan ketika proses verifikasi. Tentu ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Nuril bahwa proses verval ini dilakukan oleh 3 pihak, yaitu sekolah, dinas pendidikan, dan BPMP. Di mana hari ini adalah sosialisasi kepada satuan pendidikan ya. Lalu juga dijelaskan bagaimana mekanisme akun sistem, apa tugas sekolah dalam verval, lalu juga bagaimana sih kalau misalkan datanya itu tidak sesuai. Ini sudah ada jawabannya di soal sering ditanya. Baik, kita geser ke atas juga. Di halaman depan juga ada panduan penggunaan sistem verval. Jadi sahabat sekolah dasar bisa membaca terlebih dahulu untuk panduannya. Kita bisa klik. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini, dokumen PDF yang berisi panduan-panduan dari mulai login sampai penyelesaiannya itu seperti apa. Seperti itu. Nanti sahabat sekolah dasar bisa membaca ini terlebih dahulu supaya dapat memudahkan nanti ketika proses verifikasi. Baik, nanti sahabat sekolah dasar bisa akses mandiri di sistemnya. Lalu kita akan mencoba untuk masuk. Nah, kita klik di pojok kanan atas, kita klik masuk. Ada pilihan mengenai apakah masuknya itu sebagai kepala sekolah atau dinas pendidikan dan BPMP. Berhubung sahabat sekolah dasar ada dari unsur sekolah, jadi masuknya itu menggunakan akun SSO kepala sekolah, ya, yang mana kita coba bisa klik terlebih dahulu. Namun perlu jadi catatan bahwa untuk akun SSO kepala sekolah ini harus sudah terdaftar di autentikator, yang mana nanti ada kode autentikasinya untuk masuk ke dalam sistem. Kalau misalkan sahabat sekolah dasar biasanya mungkin banyaknya install di aplikasi gawai ya, atau kalau misalkan saya di sini menggunakannya extension, di mana saya akan coba terlebih dahulu untuk mendapatkan akun autentikatornya. Nah, ini sudah ada angka autentikatornya. Ini di waktu ya, sahabat sekolah dasar, jadi harus cepat. Nah, kita masuk menggunakan akun kepala sekolah, masukkan kode autentikasi, dan login kepala sekolah. Seperti itu, sahabat sekolah dasar. Nanti perlu diperhatikan, dipastikan akun SSO-nya itu sudah terdaftar di autentikator. Sehingga ketika membutuhkan kode autentikasi, itu sudah ada nomornya dan bisa langsung masuk. Baik, kita akan coba untuk memulai proses verifikasinya. Nah, berikut adalah halaman depan di bagian ketika sahabat sekolah dasar sudah masuk ke dalam sistem, di mana di sini ada beranda dan proses verifikasi data. Di halaman dashboard ini ada keterangan sekolah, lalu NPS-nya berapa, status sekolahnya negeri atau swasta, dan juga jenjang sekolahnya. Ini alamatnya, dan juga di bagian bawah ada data
yang terbaru ya, yang di Dapodik sahabat sekolah dasar cantumkan mengenai jumlah siswanya, rombelnya berapa, gurunya berapa. Di sini juga ada detail informasi mengenai profil sekolah dan juga lokasinya. Nah, untuk langkah pertama, sahabat sekolah dasar itu perlu klik verifikasi data untuk memulai verifikasi. Di mana yang pertama adalah input data terlebih dahulu. Yang pertama adalah input data, kita coba klik ya, sahabat sekolah dasar. Nah, di tampilan awal langsung ditampilkan lampiran formulir konfirmasi data sekolah. Ini menjadi bagian yang sangat penting, sahabat sekolah dasar, jadi perlu berhati-hati dan juga ketepatan dalam proses pengisian, di mana kami mengambil data-data ini itu dari Dapodik, sahabat sekolah dasar. Jadi pastikan Dapodiknya itu selalu diperbarui dan juga mutakhir ya, yang terbaru. Di mana di tampilan atas ada profil sekolahnya, tanggal tanggal verifikasinya, dan juga status dan jenjang sekolahnya. Nah, ini ada keterangan data Dapodik terakhir telah diperbarui tanggal sekian. Nah, ini akan berubah seiring sahabat sekolah dasar itu klik refresh dari data Dapodik. Nah, sebelum memulai verifikasi, harapannya di sini ada data-data yang dapat sahabat sekolah dasar lihat terlebih dahulu. Datanya ini akan terbagi menjadi dua, yaitu ada data yang kami serap dari Dapodik, ada juga yang sahabat sekolah dasar harus isi secara manual. Nah, contohnya yang ada dari Dapodik, yang ada gembok dan tulisan Dapodiknya. Nama kepala sekolah, ini sudah ada. Lalu kita geser ke bawah, sumber listrik, itu kami ambil dari Dapodik, akses internet dari Dapodik, dan juga jumlah peserta didik dari satuan pendidikan. Di mana ini perlu dicek terlebih dahulu sebelum sahabat sekolah dasar langsung mengisi ya. Ini tidak bisa diedit karena ini perlu diedit di Dapodik ya. Ketika sudah melihat data-data yang sudah diisikan, kita bisa langsung isi ya sesuai dengan data yang diminta. Di mana kita coba isi dari nama lengkap kepala sekolah dengan gelar. Apakah jabatan di kepala sekolahnya itu kepala sekolah definitif atau PLT kepala sekolah? Karena ada beberapa sekolah yang memang belum ada kepala sekolahnya, jadi masih PLT. Nah, dituliskan nama lengkap kepala sekolah dengan gelar. Contoh saya akan menuliskan Lubung ini Siti Rohma, SPD. Contoh seperti itu. Lalu NIK atau NIP kepala sekolah, nomor induk pegawai atau nomor induk kependudukan. Jadi perlu diisikan. Kita coba contoh. Kita isikan. Nomor telepon kepala sekolah. Ini tentunya pastikan nomor teleponnya aktif dan juga terhubung dengan aplikasi WhatsApp ya, sahabat sekolah dasar, karena nantinya ini juga menjadi basis data kami untuk menghubungi dari sahabat sekolah dasar apabila diperlukan. Contoh, saya isikan untuk nomor telepon kepala sekolahnya. Lalu ada permintaan untuk mengisi nama penanggung jawab 1 perangkat digitalisasi. Jadi, penanggung jawab perangkat digitalisasi ini selain kepala sekolah ya, sahabat sekolah dasar, jadi ditugaskan oleh kepala sekolah untuk bertanggung jawab terkait perangkat-perangkat digitalisasi di satuan pendidikan. Dari segi pemeliharaan dan juga nantinya bantuan ini yang mengurusi siapa gitu ya. Nah, contoh kita isikan namanya Fauzan untuk nama penanggung jawab perangkat digitalisasi yang ke-1. Fauzan Mahfuz. Lalu nomor teleponnya diisikan lagi. Lalu kami meminta 2 penanggung jawab ya, sahabat sekolah dasar, mohon diisikan
Sehingga nanti ketika ada kebutuhan, ada alternatif. Misalkan kepala sekolah itu tidak bisa dihubungi. Contoh di sini saya akan cantumkan Satria ya. Lalu nomor telepon penanggung jawabnya saya isikan juga. Nah, seperti itu. Nah, sahabat sekolah dasar, selanjutnya ada pertanyaan sumber listrik. Ketika sumber listriknya ini mungkin di satuan pendidikan sudah berubah ya, bukan 900 VA, itu dapat memperbarui ke halaman aplikasi Dapodik terlebih dahulu. Diperbaruinya di sana. Nah, pun sama dengan akses internet. Seperti itu. Nah, jika sudah diperbarui dari data Dapodik, itu nanti ketika sahabat sekolah dasar itu klik refresh dari Dapodik, ini nanti akan ada muncul data berhasil ditarik dari Dapodik. Nantinya ini akan diperbarui secara otomatis. Seperti itu. Jika mungkin nantinya akan ada keterlambatan, ditunggu dan dicek secara berkala terlebih dahulu. Nah, ini akses internet, apakah benar kecepatannya di satuan pendidikan sahabat sekolah dasar itu kecepatannya sekian, jenis layanannya seperti ini, dan koneksinya apakah share atau berbagi atau seperti apa. Lalu pertanyaan nomor 11, di mana apakah wilayah sekitar sekolah sudah tersedia akses internet fiber optik? Nah, fiber optik ini adalah internet kabel ya, sahabat sekolah dasar. Jadi di lingkungan saya apakah sudah terjangkau internet kabel atau seperti apa gitu. Jika iya, pilih iya, dan juga jika tidak, pilih tidak. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke jumlah peserta didik kelas 1 sampai 6. Nah, ini perlu dipastikan bahwa angkanya betul-betul sesuai dan ada tanda Dapodiknya, berarti jika tidak sesuai, itu perlu diperbarui di aplikasi Dapodik. Ketika 1 sampai 6 sudah dipenuhi, sudah selesai, kita ke jumlah rombel. Jumlah rombel ini juga berapa di sekolah sahabat sekolah dasar, ruang kelasnya juga berapa. Seperti itu. Lalu, di sini ada pertanyaan, berapa jumlah papan interaktif digital atau PID merah putih? Yang mana PID merah putih ini adalah bantuan sarana digitalisasi pembelajaran di tahun 2025 ya, bagi satuan pendidikan yang menerima. Nah, contohnya ketika saya punya satu, ini pilih angka 1. Ada drop down-nya, sahabat sekolah dasar. Lalu, ada pertanyaan lanjutan. Jumlah PID lainnya, jumlah papan interaktif digital lainnya. Di mana ini adalah pengadaan dari mandiri atau pengadaan dari pemerintah daerah. Karena ada beberapa wilayah yang pemerintah daerahnya juga menyalurkan bantuan papan interaktif digital ya. Contoh kemarin saya ke Kabupaten Bogor, itu ada pengadaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogornya. Jadi ini bisa diisi dari sahabat sekolah dasar, misal dari pemerintah daerah ada satu juga, totalnya akan jadi 2 unit papan interaktif digital. Seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk alamat lengkap sekolah, mohon isikan alamat selengkap mungkin ya, sahabat sekolah dasar. Kalau bisa, sampai patokan pun itu akan jadi bagus gitu, sahabat sekolah dasar. Karena itu akan memudahkan nantinya jika pengiriman terutama. Jadi contoh saya isi di Jalan Incik Manik, desa apa? Desa Karjaya, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan contoh. Dan kalau misalkan ada patokan sebelah balai desa. Itu akan lebih baik. Nah, lalu untuk pertanyaan setelah alamat lengkap sekolah, ini ada pertanyaan lanjutan terkait titik koordinat sekolah.
di mana kita menyediakan beberapa metode ya, sahabat sekolah dasar, di mana ada cari alamat melalui kecamatan atau kelurahan. Contoh, eh, kita cari Sinaagung ya. Nah, Sinaagung Kuningan. Nah, ini nanti akan muncul gitu ya. Dan nanti untuk mapnya itu juga akan bergeser. Seperti itu. Nah, pastikan untuk eh, pin ini juga perlu sesuai dengan lokasi ya. Eh, Sahabat sekolah dasar jangan sampai melenceng gitu. Karena ini juga akan menjadi patokan untuk nantinya memudahkan dalam pengiriman. Atau bisa juga menggunakan klik deteksi lokasi saya sekarang. Tapi ini perlu diperhatikan sahabat sekolah dasar, ketika klik ini pastikan ada di wilayah sekitar sekolah. Jangan sedang di rumah gitu. Tapi mengisi titik koordinat ini. Deteksi lokasi saya sekarang nantinya akan otomatis ke rumahnya yang tadi sedang mengisi gitu. Atau sedang di mana, sedang di jalan, di mana itu nanti datanya jadi tidak akurat. Seperti itu. Jadi pastikan titik-titiknya itu pas. Ini juga bisa digeser, bisa diperbesar sesuai dengan kebutuhan. Contoh seperti ini. Nah, lalu ini pertanyaan yang tidak kalah pentingnya, sahabat sekolah dasar, di mana pertanyaan 24 itu bantuan digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Apakah sahabat sekolah dasar itu bersedia menerima atau menolak? Itu. Jika bersedia menerima, itu akan ada pernyataan komitmen, di mana akan ada kotak centang yang perlu dicentang ya, Bapak. Dicentang sahabat sekolah dasar. Tuh. Dan jika menolak, itu akan ada muncul kotak alasan menolak. Dan sebutkan alasan mengapa menolak bantuan. Mungkin kalau misalkan menolak, ada alasannya tidak ada ruang penyimpanan karena misal bangunannya apa gitu. Sekolah dasarnya ini dituliskan di sini. Nah, untuk ketika formulir ini sudah selesai diisi semua, itu dapat simpan draft. Nah, jika ada yang belum lengkap, contoh saya akan menghilangkan checklist ini ya. Kita coba simpan draft. Nah, ini datanya berhasil tersimpan, namun akan ada pernyataan data belum lengkap. Mohon lengkapi item untuk menjadi draftnya itu selesai. Status verifikasinya juga masih belum berubah karena masih ada data-data yang belum dilengkapi. Seperti itu. Jadi pastikan ketika mau simpan draft mau melanjutkan ke tahapan selanjutnya, itu datanya perlu lengkap diisi. Itu. Nah, ini tadi saya menghilangkan pernyataan komitmen wajib disetujui semua. Oke, baik. Nah, ini kita coba lengkapi lagi untuk isiannya, di mana jika sudah diisi, ini ada histori ya, ada riwayat bahwa siapa yang tadi diisikan. Saya coba isi lagi. Nah, kita centang ya yang tadi. Coba kita bersedia menerima, simpan draft. Nah, ketika sudah selesai semua, kolom pertanyaan diisi, itu akan ada notifikasi berhasil, data verifikasi berhasil disimpan, status draft selesai. Data yang tadi berwarna kuning, itu akan
berubah menjadi draft selesai. Yang mana nanti ketika sudah draft selesai, ini kita geser ke bawah, itu sudah bisa cetak formulir. Nah, ketika cetak formulir, ini akan ada satu dokumen yang diunduh oleh sahabat sekolah dasar. Ketika kita cetak formulir terlebih dahulu, oke, kita akan coba lihat formulirnya seperti apa. Ini sudah terunduh. Sahabat sekolah dasar perlu melakukan edit dari beberapa hal di dokumen yang sudah diunduh. Yang mana ada kop surat satuan pendidikan masing-masing, ini nanti mohon dicantumkan dengan kop surat yang digunakan oleh satuan pendidikan dari sahabat sekolah dasar. Lalu di sini uh, ada tulisan surat pernyataan kebenaran data dan kesediaan menerima bantuan program digitalisasi pembelajaran tahun anggaran 2026, di mana tadi datanya akan langsung menyambung dari yang sudah diisikan pada sistem. Di sini Ibu Siti Rohmah, Kepala Sekolah, NIK-nya dan nomor teleponnya. Di sini juga ada pernyataan yang sudah dicentang tadi, Satuan Pendidikan telah melakukan verifikasi dan validasi data. Lalu tadi untuk bersedia menerima bantuan. Nah, berhubung tadi saya pilihnya bersedia menerima bantuan, itu nanti uh, akan muncul bersedia menerima bantuan. Kalau misalkan menolak, itu nanti akan tulisannya menolak menerima bantuan, alasannya seperti apa. Untuk sahabat sekolah dasar yang tercantum di tautan calon sasaran penerima bantuan pemerintah, itu baik yang bersedia menerima maupun yang menolak, itu wajib mengisi sistem ini, gitu ya. Karena nantinya ketika datanya lengkap, itu Dinas Pendidikan bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, lalu untuk tanggalnya sendiri ini sudah otomatis uh, otomatis sinkronisasi dengan tanggal sekarang. Lalu uh, sahabat sekolah dasar bisa langsung tanda tangan di sini. Di sini kepala sekolah yang menandatangani, tanda tangan dan juga nanti ada cap satuan pendidikan. Setelah itu kita save atau simpan, bentuknya itu PDF ya. Kita coba simpan bentuknya PDF. Sudah tersimpan untuk dokumen yang tadi sudah diunduh dan sudah diedit. Nah, setelah selesai semuanya, kita geser ke atas lagi, dan di sini sudah berubah untuk input data, itu sudah centang warna hijau, di mana menandakan bahwa verifikasi dari sahabat sekolah dasar itu sudah selesai dalam pengisian untuk pertanyaannya. Tapi itu belum selesai, kita lanjut ke unggah surat. Di unggah surat ini, sahabat sekolah dasar perlu membaca instruksinya terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan data di menu input data sudah lengkap status draft selesainya. Tadi kan kita sudah mengisi dan juga sudah berubah statusnya menjadi draft selesai. Lalu cetak formulir verifikasi dari menu input data menggunakan tombol cetak formulir itu sudah. Tanda tangani dan bubuhkan stempel sekolah pada bagian yang disediakan. Lalu pindai atau scan dokumen ya menjadi satu file PDF. Maksimal itu ukurannya 10 MB. Lalu unggah file yang telah dipindai melalui formulir di bawah ini, dan pastikan dokumen yang diunggah itu sudah benar ya. Karena jika sudah diunggah namun ada perbaikan, itu perlu menghubungi Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan akan bantu untuk riset data jika ada kesalahan dari satuan pendidikan. Namun harapannya sudah selesai semua dari satuan pendidikan sehingga dinas tidak perlu riset datanya. Nah, hanya diizinkan untuk mengunggah satu kali. Tadi kita sudah unduh formulir verifikasi PDF-nya, kita coba unggah di sini. Lalu disimpan. Nah, akan ada notifikasi berhasil
file verifikasi berhasil diunggah, menunggu persetujuan dinas. Setelah eh, satuan pendidikan itu sudah melakukan proses verifikasi di sistem, silakan untuk dicek berkala karena nantinya akan dicek oleh dinas terlebih dahulu. Ini juga ada tombol untuk lihat dokumen yang tadi satuan pendidikan isi ya. Itu. Di sini juga ada data-datanya. Nah, lalu tadi jika nantinya satuan pendidikan itu ada kesalahan data dan perlu untuk eh, melakukan edit, contohnya tadi ya salah surat pernyataan gitu. Nanti satuan pendidikan dapat menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di wilayah masing-masing, lalu nanti akan dibantu untuk riset datanya. Ini saya akan contohkan jika uh, di riset ya, atau ditolak oleh Dinas Pendidikan. Saya akan uh, refresh. Nah, jadi nanti akan muncul status verifikasi ditolak dinas berwarna merah. Nah, nanti akan ada uh, keterangan juga di bawahnya. Lihat catatan penolakan. Kenapa sih ditolak? Gitu. Nah, contohnya salah data rombel, gitu ya. Salah data rombel. Atau nanti meminta pergantian surat, gitu. Nah, itu nanti ada statusnya di sini, ditolak oleh dinas. Jadi, satuan pendidikan perlu edit ulang ya untuk prosesnya. Nah, tapi kalau misalkan datanya itu banyak yang salah dan juga perbaikannya itu banyak mayor, itu dinas pendidikan bisa riset keseluruhan. Jadi data satuan pendidikan nanti betul-betul ulang dari awal. Nah, kita akan coba untuk di riset dari awal. Kita akan coba refresh lagi. Kita akan refresh. Oke, bentar. Nanti ketika dinas pendidikannya itu riset ulang isian dari formulirnya, nanti akan ulang dan satuan pendidikan harus mengisi dari awal lagi untuk data-datanya. Ya. Kita coba riset data semuanya ya. Sebentar. Ya baik. Ini simpan draft terlebih dahulu. Nah, tadi kan meminta riset untuk unggah ulang surat. Jadi, kita unggah ulang surat yang sudah diperbaikinya, kita simpan terlebih dahulu, maka statusnya juga sudah. Nah, sekarang kita coba riset untuk semuanya. Baik. Nah, nanti kalau misalkan Dinas Pendidikan riset semuanya, data dari uh, satuan pendidikan Bapak Ibu itu akan kembali seperti awal, belum mengisi statusnya, dan ini akan kosong semua. Seperti itu untuk proses dari verifikasi data satuan pendidikan. Semoga prosesnya bisa mudah ya, sahabat sekolah dasar. Coba sampai proses ini, apakah untuk prosesnya itu mudah dipahami? Coba saya ingin tanya di kolom komentar YouTube ya. Silahkan diramaikan. Oke, sambil baca. Apakah mudah ya? Kalau mudah, bisa ketik oke, itu mudah. Oke, kita tunggu ya. Paham, paham. Mudah, gas. Sudah paham, insya Allah dapat dipahami. Aman, paham ya.
Oke, di sini alhamdulillah ya, banyak yang paham dan perlu ditekankan bahwa apabila nantinya dalam keberjalanan satuan pendidikan itu mengalami kendala, itu bisa menghubungi CS Direktorat Sekolah Dasar yang tadi sudah Ibu Nuril sampaikan di awal gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk proses demonstrasi sistem verifikasi dan validasi digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Saya izin kembalikan ke Mas Fikri. Iya, terima kasih Mas Fauzan untuk penyampaiannya di bagaimana sahabat sekolah dasar. Ini sudah semakin jelas tergambar ya, bagaimana peran dari satuan pendidikan, seperti apa alur mekanisme dari sistem verifikasi digitalisasi pembelajaran jenjang sekolah dasar tahun 2026. Sudah disampaikan juga bahwa nanti akan ada panduan juga ya Mas Fauzan untuk mempermudah Bapak Ibu di satuan pendidikan ya, sahabat sekolah dasar untuk mengisi atau melakukan proses verifikasi dan validasi data di satuan pendidikan sahabat sekolah dasar masing-masing. Nah, bagi sahabat sekolah dasar yang masih memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin dikonfirmasi mengenai verifikasi dan validasi digitalisasi pembelajaran jenjang sekolah dasar, bisa langsung diketikkan pertanyaannya melalui kolom percakapan atau kolom chat. Jangan lupa sahabat sekolah dasar juga mengetikkan asal sekolah atau instansi dari sahabat sekolah dasar. Mari kita lihat kolom percakapannya. Ini luar biasa, ternyata sudah cukup ramai begitu ya dengan pertanyaan dari tadi ketika Mas Fauzan menyampaikan paparannya, bahkan dari Ibu Nuril juga tadi sudah cukup banyak yang bertanya begitu ya. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab kita bersama kedua narasumber pada hari ini. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan pertama ini kepada Ibu Nuril dari Kak Hilda ya. Di mana satuan pendidikan bisa mendapatkan informasi mengenai verifikasi dan validasi, serta kapan batas waktu dari pelaksanaan verifikasi dan validasi ini? Silahkan Bu Nuril. Ya, baik, terima kasih Mas Fikri izin menjawab. Terkait di mana informasinya, terdapat surat pemberitahuan yang disebarkan melalui Dinas Pendidikan maupun BB ataupun BPMP Bapak dan Ibu, sahabat sekolah dasar. Mohon dapat dipastikan sahabat sekolah dasar semua sudah membaca surat tersebut. Dan untuk kapan batas waktunya? Dari hari ini sahabat sekolah dasar mulainya 13 Mei hingga 13 Juni 2026. Ada waktu 1 bulan ya, sahabat sekolah dasar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Ibu Nuril. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Mas Fauzan ya, dari SDN 1 Ciwalen, Garut Kota. Bagaimana solusinya apabila PLT kepala sekolah di akun SSO Dapodik ini tidak ada pilihan sekolahnya? Seperti apa nih Mas Fauzan? Silakan. Baik, terima kasih Mas Fikri atas pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan dari SDN 1 Ciwalen, Garut Kota. Halo, selamat siang di Garut ya. Bagaimana solusi jika PLT kepala sekolah di akun SSO Dapodik tidak ada pilihan sekolahnya? Jadi ini perlu dicek terlebih dahulu. Yang pertama tentunya eh, dari satuan pendidikan perlu melihat terlebih dahulu calon sasaran bantuan pemerintah di tahun 2026. Apakah untuk nama sekolahnya itu sudah tercantum ya di calon sasaran. Nah, yang kedua, jika tidak ada role PLT kepala sekolah, nanti boleh dicek berkala atau nanti kalau misalkan tidak bisa menggunakan akun PLT kepala sekolah, itu dapat menggunakan akun operator. Bisa dicoba terlebih dahulu ya. Tapi memang kami sangat mendorong Bapak Ibu untuk menggunakan akun kepala sekolah seperti itu. Nah, untuk akun SD Dapodik juga ini perlu sinkronisasi juga, cek di Dapodiknya apakah datanya sudah sesuai atau belum. Mungkin itu Mas Fikri, pengecekan yang perlu dilakukan. Terima kasih.
Baik, jadi jangan lupa sahabat sekolah dasar untuk melakukan pengecekan secara berkala begitu ya. Pengecekan bisa dilakukan mulai dari akun SSO Dapodik yang digunakan begitu, termasuk juga apakah sekolah sudah tercantum sebagai calon sasaran penerima bantuan digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026. Jadi jangan lupa untuk selalu dicek secara berkala ya, sahabat sekolah dasar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih untuk Mas Fauzan ya, dari SDN 001 Gunung Kijang. Bagaimana jika data listrik, internet, dan jumlah siswa perombel tidak muncul? Sudah dilakukan refresh Dapodik, tetapi masih juga belum muncul. Apakah ada solusi yang bisa dilakukan? Silakan, Mas Fauzan. Baik, Mas Fikri, terima kasih atas pertanyaannya ya dari SDN 001 Gunung Kijang. Di mana ketika nanti sahabat sekolah dasar itu sudah memperbarui data listrik, internet, jumlah siswa per rombel, itu perlu menunggu beberapa saat terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk selalu refresh data dari Dapodik ya. Karena bisa jadi ini perlu dicek berkala. Bisa jadi juga untuk menunggu sekitar 4 jam, baru dicek lagi, baru itu bisa sinkron. Tapi secara sistem sebetulnya untuk ketika sahabat sekolah dasar itu sudah update di data Dapodik, itu akan langsung terhubung dengan uh, sistem yang verifikasi dan validasi digitalisasi pembelajaran gitu. Jadi perlu dicek berkala ya. Dan terus klik yang bagian atas di formulir itu ada refresh dari data Dapodik. Itu perlu di-refresh. Seperti itu. Nanti akan otomatis terhubung. Seperti itu, Mas Nah, Fikri. Sistem jawabannya. yang verifikasi dan validasi. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Jadi memang salah satu data utama yang bisa sahabat sekolah dasar pastikan sinkron adalah data Dapodik ya, Mas Fauzan. Dan memang untuk proses sinkronisasi juga di beberapa kasus perlu waktu begitu ya, dan mungkin bisa dilakukan refresh atau pembaruan secara berkala, bisa juga ditunggu mungkin sampai 4 jam. Tapi harapannya memang selalu diupayakan supaya bisa ter-refresh atau terbarui secara cepat begitu ya, Mas Fauzan, seperti itu. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Masih untuk Mas Fauzan. Wah, hari ini Mas Fauzan banyak ya yang memberikan pertanyaan gitu. Jadi dari Pak Hermanto dari SDN Sidaurip 02 Gandrung Mangu. Jika ada perubahan data Dapodik dan sinkron, apakah pengambilan data verifikasi ini akan menunggu waktu yang lama? Silakan Mas Fauzan. Baik, terima kasih Mas Fikri. Halo Pak Hermanto dari SDN Sidaurip 02 Gandrung Mangu. Nah, jika ada perubahan data Dapodik dan sinkron, apakah butuh waktu lama? Ya, memang seperti tadi ya, Mas Fikri, kita memang perlu cek berkala. Namun jika perlu menunggu waktu lama, sebetulnya untuk sistem yang kita set itu akan otomatis langsung diperbarui. Namun waktu yang paling lama itu boleh ditunggu 1 kali 24 jam ya, eh, sahabat sekolah dasar. Yang paling utama adalah ketika datanya itu belum sinkron, jangan langsung disimpan draftnya dan juga jangan langsung diunggah suratnya. Jadi pastikan datanya itu clear terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, terus untuk Capsec juga ini juga perlu ada disetujui oleh dinas ya. Perlu berhubungan dengan juga dengan dinas, menghubungi dinas apabila nantinya ada data yang tidak sinkron. Bapak Ibu juga bisa lapor ke dinas karena dinas juga bertanggung jawab atas data Dapodik yang sahabat sekolah dasar isikan seperti itu. Baik, itu mungkin Mas Fikri untuk jawabannya. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Jadi memang harus dipastikan ya sahabat sekolah dasar bahwa sebelum mengunggah surat begitu ya dan juga menyimpan draftnya, ini jangan lupa dipastikan bahwa data-data yang telah diisikan ini sinkron dan juga sesuai. Tetapi sahabat sekolah dasar juga jangan lupa untuk
apabila mengalami kendala atau mengalami kesulitan begitu ya, untuk bisa juga koordinasi dengan dinas pendidikan setempat karena memang sosialisasi verifikasi dan validasi ini sudah dilakukan juga kepada dinas pendidikan yang ada di seluruh Indonesia pada hari Selasa kemarin 12 Mei 2026. Dan kalau misalnya sahabat sekolah dasar juga punya kendala, bisa langsung menghubungi CS dari Direktorat Sekolah Dasar yang tadi nomor atau narah hubungnya sudah disampaikan oleh Ibu Nuril pada paparan pengantar. Terima kasih, Mas Fauzan. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan ini untuk Ibu Nuril dari Pak Amri, SDN 7 Mesuji, Lampung. Apakah verifikasi ini dilakukan oleh semua sekolah atau hanya sekolah-sekolah tertentu saja? Silahkan Ibu Nuril. Ya, baik. Terima kasih Mas Fikri. Terima kasih Pak Amri atas pertanyaannya dari SDN 7 Mesuji Lampung ya. Apakah verifikasi ini dilakukan oleh semua sekolah atau hanya pilihan tertentu saja? Pertanyaannya bagus ya. Tentunya dilakukan oleh semua sekolah dasar sesuai daftar yang ada pada paparan yang saya sampaikan tadi ya, sahabat sekolah dasar, melalui tautan SID calon sasaran Banpem 2026, yang mana data tersebut berdasarkan cut-off Dapodik per tanggal 24 November tahun 2025. Nah, boleh nih SDN 7 Mesuji Lampung dicek dahulu datanya apakah sudah ada di SID tersebut. Terima kasih, Mas Fikri. Ya, terima kasih Ibu Nuril untuk jawabannya. Jadi memang bisa dicek ya Bapak Ibu sahabat sekolah dasar berdasarkan data apakah sekolah sahabat sekolah dasar ini menjadi calon sasaran penerima bantuan tahun 2026. Ya, terima kasih Ibu Nuril. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kembali ke Mas Fauzan ya, dari Bu Yokbas, dari SD Impres Arwala, Kabupaten MPD. Bagaimana dengan daerah 3T yang listriknya hanya menyala pada malam hari? Apakah tidak bisa melakukan verifikasi dan validasi digitalisasi? Seperti apa Mas Fauzan? Baik, terima kasih Mas Fikri. Pada Bapak atau Ibu Yokbet ya, SD Inpres Arwala Kabupaten MBD, di mana bagaimana daerah 3T listriknya PLN hanya bisa menyala di malam hari. Apakah tidak bisa melakukan verifikasi dan validasi? Tentu bisa ya, sahabat sekolah dasar, di mana untuk sistem verifikasi dan validasinya itu tidak terbatas waktu, jadi 24 jam. Jika listriknya hanya bisa menyala di malam hari, harapannya mohon bantuannya juga Bapak Ibu dapat mengisikan data verifikasi tersebut di malam hari. Itu karena memang sistem yang kami buat itu belum bisa mendukung untuk mode offline gitu ya atau tanpa jaringan. Jadi memerlukan jaringan untuk melakukan verifikasinya. Jadi mohon izin dan berkenan untuk melakukan verifikasinya di malam hari jika memungkinkan listriknya di malam hari. Seperti itu, Mas Fikri. Baik, terima kasih Mas Fauzan untuk jawabannya. Jadi memang karena sistem ini masih perlu internet dan juga listrik begitu ya Mas Fauzan ya untuk melakukan verifikasi dan validasi ini. Jadi memang besar harapan kami satuan pendidikan bisa melakukan verifikasi dan validasi itu sesuai dengan harapan pada kondisi-kondisi yang memang mendukung begitu. Tapi besar sekali harapan kami apabila Bapak Ibu di satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi yang dengan upaya yang begitu besar begitu ya. Ini juga menunjukkan bahwa komitmen dari satuan pendidikan yang begitu luar biasa dalam implementasi digitalisasi pembelajaran di satuan pendidikan. Tentunya kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih untuk hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Baik, kita beralih untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk Mas Fauzan dari SDN Parupuk. Ada keterangan gagal mengambil data dari Dapodik. Ini apakah NPSN terdaftar dan API ini tersedia?
ketika refresh data Dapodik. Jadi memang ada kesulitan nih sepertinya Mas Fauzan dari Bapak Ibu di satuan pendidikan ketika mengambil data dari Dapodik. Seperti apa Mas Fauzan? Baik, terima kasih Mas Fikri untuk pertanyaan dari SDN Parupuk. Memang ini jika seperti ini kondisinya ada bug ya atau yang menyebabkan NPSN terdaftar dan API ini tidak terkonek gitu ya ketika refresh data Dapodik. Memang uh, jangan lelah Bapak Ibu untuk refresh data Dapodik ketika NPSN-nya belum terdaftar dari API. Nanti juga jika membutuhkan bantuan itu nanti boleh berkonsultasi juga dengan Dinas Pendidikan terkait NPSN ini ya, sahabat sekolah dasar. Seperti itu, mungkin Mas Afik, yang penting dari sekolah perlu sering lebih cek berkala saja untuk data NPSN-nya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Jadi memang Bapak Ibu saat ini juga kami selalu berupaya untuk memastikan sistem yang digunakan adalah sistem yang mudah untuk digunakan oleh Bapak Ibu para sahabat sekolah dasar begitu ya. Tetapi memang kembali lagi akan selalu ada hal-hal yang tentunya menjadi tantangan. Ini kondisi-kondisi seperti ini tentunya menjadi catatan penting juga untuk kami untuk memastikan sistem verifikasi dan validasi ini bisa berjalan tepat dan juga bisa benar-benar memberikan data yang akurat gitu ya untuk penyaluran distribusi bantuan digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Baik, kita apakah masih ada pertanyaan berikutnya? Oh, masih ada. Kita langsung ke pertanyaan dari Ibu Yuli ya, Yuli Astuti kepada Ibu Nuril. Instansi merupakan sekolah negeri dan kepala sekolah adalah seorang pegawai negeri sipil. Apakah harus diisi NIP ataukah NIK? Seperti apa, Bu Nuril? Baik, terima kasih Mas Fikri izin menjawab untuk Ibu Yuli. Ketika kepala sekolah PNS, maka mohon berkenan untuk diutamakan pengisiannya menggunakan NIP ya. Kecuali jika non-PNS ataupun tidak memiliki NIP, maka bisa menggunakan NIK. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuril. Jadi memang apabila kepala satuan pendidikan adalah seorang PNS begitu ya, mungkin diutamakan untuk bisa mengisi dengan NIP begitu ya, Ibu Nuril. Namun apabila ternyata memang kepala satuan pendidikan ini bukan seorang PNS, bisa mengisi dengan NIK atau nomor induk kependudukan gitu. Terima kasih Bu Nuril untuk pertanyaannya. Kita beralih mungkin ke pertanyaan berikutnya. Oh, masih untuk Ibu Nuril. Ini dari Bobby. Seperti apa dampak bagi sekolah yang tidak mengisi verifikasi dan validasi digitalisasi sampai lini masa berakhir? Silahkan Ibu Nuril. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Bobi ya dari SDN Basecamp Wapoga, Waropen, Papua ya. Ya, tentunya hal ini akan berdampak pada satu kabupaten di Waropen ya, Bapak Bobi ya. Karena diharapkan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Waropen itu sudah 100% sehingga datanya bisa sampai di kami karena Dinas Pendidikan perlu mengupload SPTJM sebagai tanda seluruh satuan pendidikan yang ada di bawahnya sudah melakukan verifikasi secara 100%. Seperti itu, Mas Fikri. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nuril. Jadi memang eh, sangat penting ya, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar untuk melakukan verifikasi dan validasi ini sesuai dengan jadwal atau lini masa yang telah ditentukan. Karena apabila sahabat sekolah dasar tidak melakukan verifikasi dan validasi ini bisa memiliki pengaruh yang cukup besar ya untuk wilayah kabupaten atau kota dari satuan pendidikan Bapak Ibu sahabat sekolah dasar semuanya. Ini luar biasa pertanyaannya sangat ramai ya dan menunjukkan bahwa memang benar-benar sahabat sekolah dasar ini menyimak penjelasan dan juga pemaparan dari kedua narasumber kita hari ini. Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Masih ada pertanyaan selanjutnya, luar biasa. Langsung saja kepada Mas Fauzan dari SDN Pesahangan 03.
mengenai tampilan kepala sekolah yang ada pada laman dashboard laman sistem verifikasi dan validasi tersebut, yang muncul adalah nama kepala sekolah yang telah pensiun. Padahal di Dapodik sudah ada PLT dari kepala sekolah. Seperti apa, Mas Fauzan? Baik, terima kasih Mas Fikri. Pertanyaan dari SDN Sahangan 03 terkait yang muncul adalah nama kepala sekolah yang sudah pensiun. Padahal di Dapodik itu sudah ada PLT kepala sekolah. Ini bisa terjadi karena yang data di dinas pendidikannya itu belum di ACC gitu ya oleh dinas pendidikan sahabat sekolah dasar. Jadi ketika namanya sudah berganti di Dapodik, itu juga perlu ada approval dari dinas pendidikan. Silahkan untuk SDN Pesahangan 03 itu menghubungi dinas pendidikan di wilayahnya untuk meminta ACC atau approval terkait nama PLT kepala sekolah yang baru ya, yang sekarang sedang menjabat seperti itu. Supaya nanti datanya itu terhubung dengan sistem verifikasi dan validasi digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Seperti itu, Mas Fikri. Ya, terima kasih Mas Fauzan. Jadi memang perlu ada sinkronisasi dan juga koordinasi begitu ya Mas Fauzan untuk memastikan data yang muncul di Dapodik ini kemudian sudah tersinkron begitu ya dengan sistem verifikasi dan validasi yang eh, kami miliki begitu. Baik, sahabat sekolah dasar ini karena memang efisiensi waktu, kita akan beralih ke pertanyaan terakhir untuk sesi webinar kita pada siang hari ini. Oke, untuk Mas Fauzan dari Kak Novita Dewi, apabila papan interaktif digital atau PID pada tahun 2025 ini terdampak banjir bandang Aceh sehingga tidak bisa digunakan lagi. Apakah ini tetap diisi jumlahnya menjadi satu atau nol? Seperti apa kebijakannya, Mas Fauzan? Baik, terima kasih Mas Fikri. Jadi untuk data yang diisikan adalah data yang terbaru sesuai kondisi di lapangan, Ibu Novita Dewi. Jadi apabila PID yang 2025 sudah tidak bisa digunakan lagi dan memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, berarti nantinya itu akan jumlahnya itu nol. Yang pasti perlu koordinasi juga dengan uh, dinas pendidikan ya bahwa PID yang sebelumnya di tahun 2025 itu memang sudah tidak bisa digunakan lagi sehingga tidak memiliki PID di sekolahnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fauzan untuk tanggapannya dan juga jawabannya pada siang hari ini. Sahabat sekolah dasar, karena memang waktu kita yang cukup terbatas dan kita perlu mengefisienkan waktu, sayang sekali karena sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Apabila sahabat sekolah dasar memiliki pertanyaan atau menghadapi kendala dan juga kesulitan dalam sistem verifikasi dan validasi ini, bisa langsung menghubungi CS Direktorat Sekolah Dasar dan sampaikan pertanyaannya di sana, sahabat sekolah dasar. Sekali lagi terima kasih untuk tanggapan dari kedua narasumber kita pada siang hari ini. Tidak lupa juga nih, kami mengucapkan terima kasih bagi seluruh sahabat sekolah dasar yang telah menyampaikan pertanyaannya. Semoga tanggapan yang diberikan oleh kedua narasumber kita hari ini dapat memberikan jawaban serta memberikan penguatan bagi kita semua untuk ikut terlibat secara aktif dalam kolaborasi bermakna mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua melalui ekosistem pembelajaran berbasis digital. Tidak lupa juga saya mengajak sahabat sekolah dasar untuk mengisi presensi atau daftar hadir melalui tautan yang telah kami sematkan di kolom percakapan atau kolom chat. Jangan lupa untuk diisi ya sahabat sekolah dasar, karena kehadiran sahabat sekolah dasar dalam webinar kita siang hari ini menjadi bukti komitmen yang utuh dalam langkah bermakna mendorong akselerasi digitalisasi pembelajaran di satuan pendidikan. Sahabat sekolah dasar, untuk memperkuat pemahaman kita mengenai peran satuan pendidikan dalam verifikasi dan validasi digitalisasi pembelajaran tahun 2026, mari kita simak pernyataan penutup dari kedua narasumber kita. Untuk itu, kami persilahkan kepada narasumber pertama kita, Ibu Nuril Fariha Fitri SPD, Widya Prada Ahli Pertama Direktorat Sekolah Dasar, untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Silahkan Ibu Nuril.
Baik, terima kasih Mas Fikri. Sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia, mari kita sukseskan digitalisasi pembelajaran dimulai dari data yang akurat dan kolaborasi yang kuat. Semoga dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak yang besar bagi kualitas pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nuril, data yang akurat dan kolaborasi yang kuat. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Nuril. Berikutnya mari kita simak pernyataan penutup dari Saudara Fauzan Mahfuz, Tim Digitalisasi Direktorat Sekolah Dasar. Kami silakan. Baik, terima kasih Mas Fikri. Sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia, mohon berkenan untuk melakukan verifikasi dan validasi sesuai tanggal yang ditentukan. Nah, apabila nantinya di dalam keberjalanan ada kendala, itu wajib menghubungi CS yang tersedia ya, supaya prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Jangan takut apabila nantinya halamannya tidak bisa diakses atau ada kendala-kendala teknis lainnya, itu segera menghubungi supaya proses verifikasi dan validasi bisa berjalan dengan lancar. Tentunya uh, verifikasi dan validasi ini juga sebagai langkah untuk memperkuat sinkronisasi data di satuan pendidikan, yang mana ketika datanya itu akurat dan tepat, itu juga akan menghasilkan sasaran yang tepat dan sesuai kebutuhan juga. Tuh. Jadi perlu kolaborasi dari semua pihak. Nah, jangan lupa juga untuk pusat bantuan verifikasi dan validasi, selain dari nomor CS Direktorat Sekolah Dasar, itu juga bisa kepada email usbanvervalsd@gmail.com. Bila nanti dirasa di CS sekolah dasar itu tidak responnya itu membutuhkan waktu seperti itu ya. Jadi bisa sebagai alternatif untuk pusat bantuannya. Seperti itu. Tadi diawali dengan pantun, saya juga ingin menutup dengan pantun. Hari Lebaran makan ketupat, dimakan oleh orang berempat. Teknologi bersahabat, anak SD hebat. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Fikri. Terima kasih Mas Fauzan. Ya, berarti data yang akurat dan tepat agar penerima bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Sahabat sekolah dasar, sekali lagi mari kita berikan apresiasi bagi kedua narasumber kita pada siang hari ini. Boleh nih sahabat sekolah dasar mengirimkan emotikon, tepuk tangan, atau mengirimkan semangat melalui kolom percakapan atau kolom chat YouTube kita. Nah, sahabat sekolah dasar, tidak terasa webinar siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami dan tentu saja apresiasi setinggi-tingginya bagi sahabat sekolah dasar yang telah mengikuti dan menyimak hingga akhir webinar kita pada siang hari ini. Semoga informasi yang kita dapatkan bersama bisa memberikan manfaat bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga untuk sekitar demi mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan validasi digitalisasi pembelajaran untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua melalui ekosistem pembelajaran berbasis digital. Digitalisasi pembelajaran, teknologi bersahabat, anak SD hebat. Saya Fikri Muhammad Nur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bu, Dimas. Dimas sakit, Bu. Asta. Hadir, Bu. Doa dimulai. Beraktivitas butuh banyak energi. Makan sehat dan bergizi, biar tenaga terisi dan bisa melanjutkan aktivitas lagi. Ya, makanan aku jatuh. Kak, ini buat kamu aja ya? Boleh, boleh dong. Terima kasih, Bunda. Dim, tadi kamu kenapa nggak masuk? Kakek aku keseleo, jadinya nggak bisa masuk sekolah. Oh iya, tadi kamu belajar apa? Ini aku udah catetin kok buat kamu. Yuk kita belajar bareng. Gemar belajar itu penting banget. Soalnya kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tadi aku ngejenguk temen aku, Dimas. Oh iya, Ibu Guru udah nelpon kan? Udah. Terus sekarang gimana kondisi Dimas? Alhamdulillah, Dimas sudah baikan. Tadi juga aku belajar, Bang Dimas. Alhamdulillah. Oh iya, Bu. Aku izin main bola ya sama teman-teman? Boleh, tapi jangan sore-sore ya. Oke, Bu. Aku ganti baju dulu ya. Oke. Ya, bulunya jauh. Aku ambil deh, teman-teman. Jalannya sedang kita rapikan. Nah, sama abangnya. Kita rapikan jalannya biar Hidup bermasyarakat itu seru, soalnya kita bisa saling bantu. Kalau sendirian kan nggak enak. Siapa yang mau menolong jika kita butuh bantuan? Nah, ini istirahat ya. Wah, dia udah tidur duluan. Ya udah. Siapa yang akan bangun dulu?